Pendidikan yang maju membuat generasi semakin maju, sehingga bangsa pun semakin maju. Pendidikan merupakan pintu awal untuk meraih kesuksesan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Perkenalkan, nama saya Rita Dwi Sulistrawati. Saat ini saya bekerja di SMK Bakti Indonesia Medika Jombang, Provinsi Jawa Timur. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 1, gelombang 2, Universitas 11 Maret, bidang studi pendidikan Pancasila. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi gotong royong dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia dengan model pembelajaran project based learning. Yuk ikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik, sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita peroleh pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Ruli, ya, dipimpin teman-temannya. Sebelum mengawali pelajaran PPKN pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Ya. Nah, untuk menambah semangat rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di sini siapa yang bersedia untuk memimpin? Saya, Bu. Ya, coba Anissa silahkan maju ke depan. Teman-teman, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon ditutup kembali. Terima kasih. Baiklah, sekarang Brita ingin mengabsen terlebih dahulu. Ruli, Hadir, Bu. Ayur ya. Hadir, Bu. Ayur sehat? Sehat. Alhamdulillah. Adil ya? Hadir, Bu. Hadir. Aura? Hadir, Bu. Wah, semangat sekali nih. Ya. Anissa? Hadir, Bu. Ya.
Aisyah, Hadir Bu. Vanessa, Hadir Bu. Marta, Hadir Bu. Gadis, Hadir Bu. Dwi Mei. Hadir Bu. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Nih. Semuanya lengkap. Alhamdulillah. Kok ya dengan materi atau mapel PKN. Nah, ini terbukti kalian hari ini nihil semua, tidak ada yang nggak masuk. Baik, untuk mengawali materi kali ini, berita akan saya sampaikan. Materi kali ini adalah elemennya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menginisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Materi kali ini yaitu gotong royong dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini ada 3, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran berbasis proyek dengan metode inquiry, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis gotong royong yang ada di Indonesia beserta contohnya, minimal 3 dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis upaya pelestarian gotong royong dan menerapkan di lingkungan, baik itu keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, diharapkan peserta didik mampu menampilkan cerita bergambar atau komik. Nah, dalam bentuk komik ya, upaya pelestarian gotong royong di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara tepat. Pokok bahasan di sini ada 4. Manfaat gotong royong. Yang ketiga, jenis-jenis gotong royong. Dan yang terakhir adalah nilai karakteristik daripada gotong royong. Peta konsep daripada gotong royong yang pertama tadi ya, pengertian mengenai gotong royong. Yang kedua, tujuan daripada gotong royong. Yang keempat, manfaat gotong royong. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis gotong royong. Karena ternyata jenis gotong royong itu ada banyak sekali. Pengertian gotong royong. Nah, sebelum Purita lanjut ke materi berikutnya, coba Purita pengen tahu apa sih pengertian daripada gotong royong? Siapa yang tahu ya? Saya Purita. Oke, Ruli, silakan. Menurut saya, pengertian gotong royong itu adalah budaya khas Indonesia di mana kegiatan bermasyarakat yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi yang bertujuan untuk meringankan suatu pekerjaan. Oke, jawaban Ruli betul sekali. Aplaus buat Ruli. Ada lagi yang berpendapat lain mengenai gotong royong? Saya Bu. Oke, Marta, silakan. Saya kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada pengenalan persatuan dan kesatuan masyarakat serta meningkatkan para aktif masyarakat dalam pembangunan. Oke, betul sekali juga untuk Marta. Tepuk tangan untuk Marta. Oke, jadi pengertian daripada gotong royong
Gotong royong adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama yang memiliki sifat sukarela supaya kegiatan yang dilakukan itu bisa berjalan lancar, ringan, dan juga mudah. Bahkan kegiatan itu bisa terselesaikan secara tepat waktu. Itulah pengertian daripada gotong royong. Selanjutnya, tujuan gotong royong. Nah, di sini Bu Rita hanya menampilkan 5 tujuan gotong royong. Namun sebenarnya tujuan gotong royong itu banyak sekali anak-anak. Nah, ini tugas daripada kalian semua. Nanti kalian bisa membaca lewat buku ataupun cari lewat internet. Di sini tujuan gotong royong yang pertama adalah meningkatkan kekompakan sosial. Yang kedua, menciptakan iklim sosial yang bisa memberikan solusi atau memecahkan masalah. Yang ketiga, mempererat rasa persatuan. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Dan yang terakhir adalah memperkuat dan menjalin persaudaraan. Coba kita lihat ya, ketika kita bekerja sama, yang tadinya antar satu teman dengan teman yang lain kurang enak, tapi begitu kita bekerja sama, bekerja bakti, timbullah rasa saling membantu, saling tolong menolong. Nah, timbullah pererat persaudaraan. Itulah gotong royong. Yang berikutnya adalah manfaat gotong royong. Di sini Bu Rita menampilkan ada 7 daripada manfaat gotong royong. Yang pertama, sudah kita sebutkan, yaitu mempererat tali silaturahmi. Nah, dengan gotong royong kita ternyata bisa mempererat tali silaturahmi yang tadinya tidak pernah ketemu walaupun satu lingkungan, tapi begitu adanya gotong royong atau kerja bakti, nah, bisa menambah atau mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, menumbuhkan rasa dan saling tolong menolong dan sukarela. Nah, di sini tidak ada imbalan. Yang keempat, yaitu membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar kita. Yang kelima, terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan di sekitar. Yang keenam, meringankan, tentu saja bisa meringankan apa? Pekerjaan dan bisa pekerjaan itu. Jadi dengan kerjasama kita bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Yang terakhir, yaitu menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa sayang. Yang berikutnya, jenis-jenis gotong royong. Jenis-jenis gotong royong bisa dibedakan. Ada yang namanya kerja bakti, ada yang namanya tanggap bersama, ada yang namanya musyawarah, ada yang namanya panen raya, kemudian ada belajar bersama. Nah, coba siapa yang tahu sih pengertian daripada kerja bakti itu apa ya menurut kalian? Ayo coba, ada yang tahu? Saling tolong menolong. Oke, aplaus buat Anissa. Kalau tanggap bencana, apa ini ya kira-kira tanggap bencana itu?
Membantu korban bencana. Aplaus buat Alsa. Oke. Yang berikutnya musyawarah. Ayo, Ruli. Musyawarah adalah menurut saya kegiatan yang untuk mencapai kata mufakat atau Untuk keputusan. mencapai kata mufakat. Oke, benar sekali ya Ruli. Aplaus buat Ruli. Yang berikutnya panen raya. Ayo coba panen raya. Ada yang tahu? Saya Ya, Aura. kayak panen besar gitu bareng-bareng. Panen besar yang kemudian dilakukan oleh banyak orang. Oke, aplaus juga buat Aura. Nah, yang terakhir ini belajar bersama. Kita sering loh melakukan. Lalu apa ya belajar bersama itu? Ada? Coba-coba. Bekerja kelompok sesama siswa ke Belajar kelas. kelompok sesama Siswa. siswa di kelas. Tepuk tangan juga buat Ade. Baik, akan saya jelaskan satu persatu mengenai pengertian jenis-jenis kelompok. Kerja bakti adalah sebuah kegiatan bersama dalam suatu lingkungan sosial dalam masyarakat sekitar. Nah, biasanya kegiatan ini merupakan wujud untuk bisa meningkatkan rasa saling tolong menolong. Jadi maksudnya di sini kerja bakti itu biasanya dilakukan di sekeliling atau di lingkungan sekitar kita di dalam masyarakat. Nah, tujuan daripada kerja bakti itu bisa saling meningkatkan rasa saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Yang kedua tadi adalah tanggap bencana. Nah, apa yang disampaikan dari siapa tadi? Arta ya? Nah, tanggap bencana adalah sebuah respon dari masyarakat untuk saling bekerja sama dalam kondisi terkena suatu musibah. Kegiatan tanggap bencana tersebut terbentuk dari rasa peduli kepada masyarakat sekitar guna membantu sesama yang sedang berada dalam keadaan sulit. Biasanya kalau tanggap bencana ini kita ketahui ya untuk membantu seperti adanya korban bencana alam, korban banjir atau mungkin tsunami. Nah, baru-baru ini kejadian ya di daerah kita di mana Rek? Kemarin di mana tuh? Cianjur. Di Cianjur. Nah, terjadi bencana apa? Gempa. Nah, itu kita harus tanggap pada bencana. Di Jombang pun pernah beberapa hari yang lalu terjadi apa? Banjir. Di daerah mana itu? Rumahnya Liling. Di daerah Peteron. Ada di Mojo Agung. Nah, yang paling parah adalah di daerah Bare. Yang berikutnya yaitu musyawarah. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita Ruli. Nah, musyawarah adalah sebuah media atau tempat untuk mencapai mufakat. Kita berkumpul, kemudian membicarakan dan menyelesaikan suatu masalah, kemudian mengambil suatu kesimpulan atau keputusan secara bersama-sama. Yang berikutnya yaitu panen raya. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita Aura. Tuh. Jadi yang dimaksud dengan panen raya adalah kondisi musim panen dengan skala yang besar, nah dalam jumlah yang besar dari seluruh jenis pertanian. Nah, musim panen ini umumnya terjadi dalam jangka waktu mungkin ada yang 1 tahun, nah ada yang 6 bulan sekali, tergantung pada jenis tanaman yang ditanamnya. Yang berikutnya adalah belajar bersama. Nah, belajar bersama ini sering kita lakukan, entah itu di dalam kelas ataupun di luar. Di luar sekolah ya. Belajar bersama adalah termasuk juga jenis gotong royong di mana para pelajar atau mahasiswa ini berusaha memecahkan suatu materi yang sulit secara bersama-sama sehingga selesai dan bisa mengaplikasikan ilmu sebaik mungkin. Itulah mengenai jenis-jenis daripada gotong
royong. Nah, ternyata gotong royong ini di era digital abad 21 ini, jadi gotong royong itu bisa dipakai secara milenial atau teknologi, yaitu gotong royong masih menjadi nilai yang penting bagi generasi milenial. Jadi generasi sekarang itu masih juga mengenal yang namanya gotong royong, masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 63,5% milenial menyatakan bahwa gotong royong bukan hanya nilai-nilai, melainkan juga tingkah laku yang masih dipegang teguh dan dipraktekkan di lingkungan mereka. Gotong royong bentuk baru dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Berikutnya, nilai-nilai dan karakteristik gotong royong. Nilai-nilai gotong royong tersebut bisa disimpulkan ada 4. Yang pertama yaitu persatuan. Yang kedua yaitu kesatuan. Yang ketiga adalah kesukarela. Dan yang keempat adalah kekeluargaan. Berikutnya adalah karakteristik daripada gotong royong. Yang pertama, bahwa bangsa Indonesia itu memiliki sifat dasar yang menjadi unggulan bangsa serta tidak dimiliki bangsa Indonesia. Jadi maksudnya bahwa gotong royong itu adalah sifat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak pernah kita temukan di negara lain. Yang kedua, memiliki nilai-nilai luhur secara turun-temurun dalam kehidupan. Jadi gotong royong itu adalah nilai yang turun-temurun dari nenek moyang zaman dulu. Nah itu terus turun-temurun sampai sekarang. Jadi nilai-nilai gotong royong itu turun-temurun. Yang berikutnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di sini nilai-nilai kemanusiaan itu tertera pada Pancasila, khususnya sila berapa? Kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berikutnya adalah secara bersama-sama tidak memandang kedudukan tingkat derajat seseorang. Jadi nilai-nilai karakteristik daripada gotong royong itu tidak memandang derajat seseorang, semua itu sama. Cara yang kaya, yang miskin, yang sedang, semua sama tingkatannya, tidak ada perbedaan. Yang berikutnya adalah tidak mengharapkan atau memperoleh imbalan apapun. Nah, karena sifat daripada gotong royong tadi ya, yang suka menolong, nilai-nilai kemanusiaan, di sini tidak ada simbol imbalan. Ada enggak yang kalian misalkan menolong seseorang, mana imbalannya? Pernah enggak kalian? Tidak. Nah, itulah daripada karakteristik daripada gotong royong. Demikian materi gotong royong dalam praktek kehidupan masyarakat di Indonesia yang Ibu Rita sampaikan. Selanjutnya, silakan persiapkan HP untuk mengerjakan LKPD secara individu. Untuk pengerjaan LKPD individu, Bu Rita kasih waktu selama 5 menit dalam mengerjakan. Sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Oke, kurang 2 menit. Ya, Bu, sudah. Ruli sudah, yang lainnya bagaimana? Bentar Bu, kurang 1. Sudah? Oke, terima kasih. Nanti hasil daripada
Kerjaannya akan Ibu kita nilai. Yang berikutnya adalah ini tugas kelompok, yaitu cerita bergambar atau komik dengan tema upaya melestarikan budaya gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, berita bagi kelompok menjadi 3. Kelompok 3 dulu. Terdiri 5 anak, yaitu Aisyah, Vanessa, mana Vanessa? Oke. Marta, Gadis, Dwi Mei. Oke. Kelompok 2, Ruli, Hadir, Bu. Ayuria, Adelia. Tolong diamati dan dicermati hari ini. Selain menjadi satu dari 6 nilai profil Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik diharapkan mampu bekerja sama dengan sukarela agar saling bekerja antara selebih dekat demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi. Segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Adi, katanya kamu bantu membersihkan lingkungan RT kita ya? Iya, siap Pak RT. Wah, makin pintar aja nih si Adi. Penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan melekat sepanjang hayat loh. Kamu gimana? Sudah bersemangat gotong royong hari ini? Nah, itu tadi adalah video mengenai gotong royong. Nah, kegiatan selanjutnya kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas yang sudah saya sampaikan. Oke, baiklah. Baik, Untuk kelompok Bu. 1 mengambil tema yang pertama adalah 1. Kerja sama di lingkungan sekitar. Gak kelihatan. Kelompok 2 mengambil tema mengenai menolong atau bantuan sosial bencana banjir. Dan yang kelompok 3 adalah dengan tema tolong menolong atau menolong korban kecelakaan. Untuk teknisnya, kalian nanti bisa pembuatannya lewat aplikasi, yaitu apa? Kode Canva. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, kalian nanti presentasi satu persatu mengenai temanya masing-masing dan membuat suatu kesimpulan. Nah, sebelumnya ada juga format yang perlu kalian isi. Nah, itu sudah saya berita share di grup WA masing-masing. Ya, diantaranya yang pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis gotong royong. Yang kedua, kalian memberikan contoh
gotong royong di masing-masing daerah, karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai daerah atau berbagai suku, berbagai daerah. Ada Bali, ada Jawa, ada Sumatera dan sebagainya. Pasti itu memiliki contoh-contoh gotong royong atau nama-nama gotong royong itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa menyebutkan, mengidentifikasi upaya gotong royong dalam melestarikan gotong royong itu sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Untuk laptopnya silakan kalian keluarkan ya untuk cepat. Nah, ini untuk menambah semangat karena saya lihat ada beberapa anak yang sudah lelah. Nah, untuk menambah semangat kalian bisa menampilkan yel-yel dari masing-masing kelompoknya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan yel-yelnya bagaimana? Ayo. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Yang berikutnya yaitu kelompok 2. Silakan menampilkan yel-yelnya. Aku. 1, 2, 3. Permisi, oh permisi, kami siap beraksi, membawa semangat baru untuk kelompokku. Kelompok 2 bangkit, kelompok 2 berjuang, kelompok 2 kebanggaanku, yakin pasti kompak. Oke, aplaus buat kelompok 2. Oke, yang ketiga silakan kelompok 3 menampilkan yel-yelnya. Yang semangat ya. Siapa kita? Kami dari kelompok 3, generasi muda pemimpin bangsa, takwa mandiri tak cendekia, siap membangun tanah air bangsa. Oh ya ayo, oh ya ayo, oh ya ayo, oh ya ayo. Oke, aplaus juga untuk kelompok 3. Nah, karena kalian sudah menyampaikan yel-yelnya, silahkan kalian mulai mengerjakan LKPD yang Purita berikan. Silakan. Purita kasih waktu kurang lebihnya 10 menit. Silakan dikerjakan. Nanti kalau kurang jelas atau ada kendala, silahkan kalian bertanya. Jadi itu. Nggak apa-apa. Silakan pakai. Silakan nanti pakai.
Ayo silakan dikerjakan. Gotong royong. Ada kendala? Tidak ada Bu, masih Boleh mencari dilanjut. contohnya. Bagaimana? Ada kendala? Oke, lancar. Oke, silakan dilanjut ya. Nah, untuk kelompok 3 ada kendala juga? Tidak, Bu. Silakan dilanjut ya. Jangan lupa tadi formatnya juga diisi, ya. Terus habis itu kalau sudah selesai silakan kalian nanti membuat kesimpulan. Baik, waktunya telah selesai. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Bagaimana kelompok 3? Kelompok 2? Sudah semuanya. Nah, kalau sudah selesai, silakan nanti kalian maju diwakili ya, satu kelompok 1 orang untuk mempresentasikan. Dimulai kelompok mana dulu ini? Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Atau kelompok 3? Atau kelompok 2 dulu? Oh ya, ini kayaknya kelompok 2 ini yang lebih siap ini. Ya, silakan ayo maju ke depan. Baik Bu. Silakan. Ya. Ayo silakan. Sebelum pembukaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ruli, teman saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan memberitahu mengenai diskusi tentang bencana yang sudah dipilih oleh Bu Rita. Oke, kita mengambil 2 tokoh. Yang pertama bernama Dono dan bernama Noni. Jadi Sedikit saja. ada dua mahasiswi yang merencanakan akan mengadakan bakti sosial. Terbesar. Bakti sosial di Ya, dibacakan sedikit baru nanti kesimpulan. Bacakan sedikit. Aku yang samping sini, kamu di sini ya. Akhir tahun sungai-sungai pada meluap ya, banyak banget sungai-sungai meluap. Ya udahlah, berangkat kuliah dulu. Dono, kamu kenapa sih dari tadi kok mukanya sedih gitu? Ada masalah apa? Jadi gini Naki, kampung aku yang ada di Sukabumi lagi banjir. Lagi banjir besar, tetangga dan saudara aku pada ngungsi. Kasihan banget, kondisi mereka sekarang gimana, Don? Mereka sekarang berada di tempat pengungsian. Kondisi mereka sungguh miris, banyak anak yang kelaparan. Lalu mereka makannya gimana? Kalau makan mereka ada donaturnya, tetapi jumlahnya tidak besar dan donaturnya sekarang juga lagi ada masalah ekonomi di pabriknya. Lanjutnya ada. Ini toh. Berapa lembar? Nah, Tek, langsung hasil kegiatan oh, hasil. langsung kegiatan. Jadi kesimpulan yang sudah diambil oleh kelompok 2 Adalah ada 2 mahasiswi yang sedang merencanakan kegiatan bakti sosial dalam bencana banjir di Sukabumi. Dan mereka akan
mengadakan baksos ini di daerah kampus dan menggunakan metode bakti sosial secara berbasis digital. Berbasis digital. Nah, karena berbasis digital tersebut, kami juga sudah memasuki ke saling tolong menolong sesama teman dan sesama orang terdekat kita. Jadi kesimpulannya itu kita itu harus punya tanggap bencana kepada orang-orang yang ketika mempunyai ada sedikit masalah. Sekian dari kami. Waalaikumsalam. Nah, demikian presentasi hasil kerja kelompok daripada kelompok 2 dengan tema apa tadi? Membantu ya, bantuan sosial bencana banjir. Nah, dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 kita ngambil kesimpulan kerja bakti itu apa tadi? Dengan adanya kerja bakti bisa memperingan pekerjaan atau bisa membantu yang mengalami kesusahan. Oke, terima kasih, aplaus buat kelompok ini. Yang berikutnya yaitu kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan kalau sudah kalian maju ke depan. Mungkin 2 orang ya sebagai perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang temanya sudah dipilihkan oleh Bu Rita. Mengenai apa tadi kelompok 1? Kami mendapatkan tema yaitu tentang kerjasama di lingkungan sekitar. Nah, kami telah menyajikan sebuah komik dengan beberapa slide yang isinya bisa kita rangkum, yaitu mengenai seorang anak yang mengajak temannya untuk melakukan kerjasama, tetapi anak tersebut menolak. Nah, akhirnya ada salah satu anak yang berinisiatif untuk memanggil ketua kelas. Ketua kelas tersebut ditunjuk agar memberitahu anak yang tidak mau mengikuti kerjasama tersebut supaya ikut kerjasama. Dan karena takut dilaporkan ke wali kelas, jadi anak yang tidak mau ikut tadi akhirnya ikut. Nah, ini gambaran setelah tadi permasalahannya telah selesai. Jadi mereka melakukan kerjasama secara bersama-sama untuk membersihkan kelas karena ada agenda mengenai gotong royong dan kerja bakti di sekolah. Dan mereka mendapatkan juara karena kekompakan kelas mereka. Jadi kesimpulan yang bisa kami petik dari komik tersebut yaitu Anda harus memiliki dari komik desa menurut diketahui berarti itu melibatkan banyak pihak dikerjakan bersama-sama agar pekerjaan menjadi ringan, cepat selesai dan dapat mempererat tali pertemanan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan secara bersama-sama akan cepat selesai dan meringankan pekerjaan kita. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan yaitu dengan tema kerja bakti di lingkungan sekitarnya. Di sini kelompok 1 mengambil temanya di sekolah ya tadi ya, dengan kerja bakti memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya kerja bakti bisa memperingan ya kerjanya dan juga cepat selesai gitu ya. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan ternyata kerja bakti itu menumbuhkan rasa kekompakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, aplaus buat kelompok 1. Oke, yang terakhir yaitu kelompok 3, silakan kita tunggu ya kelompok
3 masih mempersiapkan untuk presentasinya. Tolong disambungkan dulu Mak ke LCD-nya ya. Sudah siap kelompok 3? Nah, yuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 3 mau melihatkan hasil kerja kami yang dengan tema tolong menolong korban kecelakaan. Pertama, tabrak lari. Astagfirullah, ada yang kecelakaan. Telepon ambulan. Tolongin dong. Nggak mau, ngeri. Tungguin ambulan aja. Pak sadar Pak. Aduh, sakit dek, tolong. Iya Pak, saya tolong. Saya antar Bapak ke rumah sakit. Terima kasih dek. Bukankah itu Mahesa? Kenapa dia tolong keesokan harinya? Kulihat-lihat, lu kok suka banget sih nolongin orang? Loh, bukannya kita emang harus saling menolong? Menolong orang lain itu kebahagiaan sendiri buatku. Sebagai makhluk sosial, sudah sejatinya kita butuh orang lain. Saling tolong menolong dan saling membantu. Ini juga bisa mempererat tali persaudaraan kita. Jadi mulailah untuk menolong orang lain dalam hal positif. Saling tolong menolong itu indah. Mulailah dari orang-orang terdekatmu. Udah. Jadi kesimpulannya yaitu kita perlu menerapkan tolong menolong kepada semua orang. Walaupun kita tak mengenal orang itu, seperti yang dilakukan Mahesa. Dia dengan sukarela menolong orang kecelakaan yang tidak dikenalnya dan tak mengharapkan imbalan apapun. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi kelompok 3. Kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tolong menolong itu sangat kita ingatkan ya dengan tolong menolong itu bisa mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi. Nah, juga bisa meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan kalian. Oke. Nah, baiklah, pembelajaran untuk kali ini kita akhiri sekian, tapi jangan lupa ya, untuk materi minggu depan tolong dipelajari mengenai NKRI. Coba, NKRI kepanjangan dari apa? Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Jadi kalian nanti mempelajari NKRI. Nah, CP-nya yaitu temanya mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Tetap gak apa-apa di dalam kelompoknya masing-masing, tapi tidak akan mengurangi doa kita secara khidmat. Ya, silakan dipimpin tadi, Ruli. Sebelum mengakhiri pelajaran PPKN pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.